Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, dan pembelajaran ke-1. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat menganalisis teks non-fiksi. 2. Siswa dapat membuat cerita dari teks non-fiksi. 3. Siswa dapat menganalisis kerajaan hidup di lingkungan daerah setempat. 4. Siswa dapat membuat tabel hasil identifikasi kerajaan hidup di lingkungan daerah setempat. 5. Siswa dapat menyimpulkan sifat-sifat cahaya. 6. Siswa dapat membuat tabel hasil identifikasi sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anak, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Mari kita simak video tentang Raja Purnawarman berikut ini. Raja Purnawarman Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperlihatkan kesejahteraan rakyatnya. Ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal dengan Prasasti Ciaruteun. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari dari teks non-fiksi Raja Purnawarman, sekarang kalian tulislah kembali isi dari cerita tersebut dengan menggunakan bahasamu sendiri ya. Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari teks non-fiksi tentang Raja Purnawarman, kali ini kita akan mempelajari tentang kerajaan Tarumanegara yang dipimpin oleh Raja Purnawarman. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu tentang kerajaan Tarumanegara? Ya, benar. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu tertua di Jawa. Kerajaan ini berlangsung sejak abad ke-4 sampai dengan abad ke-7 Masehi. Letak dan pendiri kerajaan Tarumanegara terletak di bagian barat Pulau Jawa. Prasasti Tugu menyatakan bahwa kekuasaan Tarumanegara pada masa kekuasaan Purnawarman membentang dari Banten, Jakarta, Bogor, Karawang, dan Cirebon. Sesuai dengan namanya, Tarumanegara berada di sekitar Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini banyak meninggalkan berbagai peninggalan yang menjadi bukti bahwa kerajaan ini berdiri. Salah satu peninggalan kerajaan ini adalah 7 prasasti Tarumanegara, yaitu Prasasti Ciaruteun, Prasasti Jambu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Tugu, Prasasti Lebak. Raja Purnawarman adalah raja yang paling berpengaruh dan disegani baik oleh rakyat maupun musuhnya. Raja Purnawarman telah berkuasa selama 22 tahun. Ia juga berhasil membawa Tarumanegara ke masa kejayaannya. Agama yang dianut Raja Purnawarman dan rakyatnya adalah agama Hindu Siwa, di mana kaum Brahmana memegang peranan penting dalam upacara. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kemakmuran rakyatnya. Ia bahkan membangun sebuah kanal atau parit untuk kepentingan perekonomian rakyatnya yang menyangkut irigasi, pelayaran atau perdagangan, dan menghindari bahaya banjir.
Nah, anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang Kerajaan Tarumanegara, sekarang buatlah tabel hasil identifikasi kerajaan Hindu lingkungan daerah setempat kalian dengan tepat, yaitu nama kerajaan Hindunya apa, 2 benda peninggalan sejarah kerajaan Hindu, kemudian ajaran positif yang diwariskan raja Hindunya apa, lalu nilai sikap kepahlawanan yang diwariskan raja, dan yang terakhir pengaruh dari peninggalan raja-raja terhadap masyarakat setempat. Seorang pahlawan harus mempunyai jiwa yang tegas, rapi, jujur, dan berwibawa, serta disiplin. Nah, salah satu contohnya, ketika kalian berangkat ke sekolah, kalian harus disiplin tepat waktu dalam kedatangan sekolah. Nah, sebelum kalian berangkat ke sekolah, pastinya kalian akan menata rambut, kemudian baju, serta dasi pada kaca. Nah, pada saat kalian menata rambut dan berhadapan dengan kaca, kalian bisa melihat tubuh kalian sama persis berhadapan dengan kaca. Nah, ini berhubungan dengan sifat-sifat cahaya. Apakah kalian tahu sifat-sifat cahaya itu apa, anak-anak? Nah, mari kita simak materi berikut ini. Yang pertama adalah sifat cahaya merambat lurus. Salah satu contohnya, ketika kalian mempunyai sebuah lilin, kemudian kalian menyalakan lilin tersebut dengan 3 kertas di depannya, maka cahaya lilin akan menembus kertas tersebut. Nah, yang kedua adalah cahaya menembus benda bening. Ketika kalian menyalakan senter, kemudian di depannya ada sebuah gelas bening atau kaca, maka cahaya dari dalam senter tersebut akan menembus benda bening gelas tersebut. Yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Salah satu contohnya, ketika kalian menyalakan sebuah senter, kemudian kalian arahkan ke dalam cermin atau kaca, maka cahaya tersebut akan memantul. Yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Ketika kalian mempunyai sebuah pensil, lalu kalian masukkan pensil tersebut ke dalam segelas air yang berisi air, kemudian kalian amati, lalu pensil tersebut akan lebih berbelok. Nah, anak-anak, itulah sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami materi sifat-sifat cahaya, sekarang kalian buatlah tabel hasil identifikasi sifat-sifat cahaya. Wah, kalian semua hebat, sudah mempelajari materi pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita sudah belajar tentang teks non-fiksi. Yang kedua, kita sudah belajar tentang kerajaan Hindu di Indonesia. Yang ketiga, kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Anak-anak, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Tugas yang diberikan oleh Ibu Citra dan tugas quiz online link Google Form. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan di rumah ya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.